Anak-anak, siang hari ini Ibu akan membawakan materi tentang tingkat kehadiran Pancasila. Nah, di sini capaian pembelajaran Pancasila yaitu menganalisis cara pandang para pendiri bangsa, para pendiri negara tentang dasar negara. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menganalisis dinamika kelahiran Pancasila. Dan capaian menganalisis dinamika kelahiran Pancasila dan materi kita yang tadi sudah dibilang yaitu dinamika kelahiran Pancasila. Nah, di sini pasti di minggu kemarin kan Ibu Oki pasti sudah menjelaskan tentang tiga tokoh perumusan Pancasila. Ada yang masih ingat tiga tokoh itu? Ya, boleh jelaskan? Boleh. Oke, jadi yang pertama itu yang menjelaskan pada bidang pertama yang pada 29 Mei 1945 yaitu Muhammad Yani Kesetaraan Rakyat. Dan yang kedua itu Profesor D.M. Sekomo. Sedangkan yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno, dia memberi berbicara tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan itu pasti tidak melalui jalan yang mudah, tetapi mereka harus melalui jalan yang panjang demi untuk mendapatkan kemerdekaan itu sendiri. Nah, pemerintah kolonial Belanda lama menguasai wilayah Indonesia. Sini ada yang tahu berapa lama pemerintah kolonial Belanda menguasai wilayah Indonesia? Ada yang lain? Iya, 390 tahun. Betul, tanda tangan. Nah, jadi tanda tangan bila tidak nanti di depan, boleh? Oke, baik. Yang pertama, adapun beberapa strategi politik Jepang untuk meruak dan menjulungi dengan kebijakan Jenderal Sumardi. Nah, anak-anak yang di sini, anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Letjen Yukro Nagano. Sesehari setelah itu, BPUPKI terbagi dalam dua babak, yakni yang pertama, sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Nah, pada sidang pertama ini mereka membahas tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Dan pada sidang kedua yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni sampai 17 Juni 1945, pembicaraan dimulai dengan dasar negara. Sebagian besar anggota BPUPKI memberikan pandangan. Nah, sedangkan pada sidang kedua yang diselenggarakan ini, di situ mereka berbicara tentang pembentukan panitia 9 yang di dalamnya ada tokoh-tokoh tentang pembentukan tersebut. Nah, di sini anak-anak bisa lihat dinamika dalam perumusan Pancasila. Gagasan Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan melalui pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, Pancasila itu lahir pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Pancasila lahir pada tanggal berapa? Karena tidak fokus, maka itu menjelaskan supaya kalian bisa mengerti. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana? Lanjut? Oke.
Nah, pada sidang kedua, panitia tersebut terdiri atas 8. Nah, pada poin yang berikut yaitu Soekarno menanamkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dengan nama Mukadimah. Soekiman menamainya dengan Piagam Jakarta. Nah, dalam Piagam Jakarta Pancasila, karena pada rumusan tersebut ada masalah tidak? Kenapa? Kenapa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk? Ayo, masalahnya di mana? Lalu orang bicara. Kenapa dari tadi mungkin ada yang lain dulu? Dari yang lain dulu ya? Oke, boleh bicara. Masalahnya kenapa sampai pasal itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk? Padahal yang kita ketahui di Indonesia bukan saja agama saja, bukan? Ayo, yang bisa menjelaskan. Ayo. Oh, kalau tidak bisa, nah ini kan orang bisa. Ella, oh ya, silakan. Ella boleh berdiri dan menjawab. Ayo. Mas, boleh. Karena di Indonesia memiliki berbagai macam agama. Ya, betul sekali. Nah, ketuhanan dengan kewajiban beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk tidak salah karena di Indonesia itu banyak agama. Jadi kita juga harus menghormati agama-agama lain dan ini menjadi pendidikan dari para tokoh-tokoh pendiri bahwa tidak harus menjalankan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk saja. Ada yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar diperhatikan oleh ada yang mulai damping membaca. Di bagian pertama. Bagian pertama kita lihat ada Luar biasanya apa? pernyataan pernyataan ini didasari oleh pengalaman bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan atau kolonialisme selama ratusan tahun. Ketika dalam bagian ketiga inilah pernyataan rujukan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 6 Agustus 1945, ada yang tahu apa itu PKI? Ayo. Apa itu PKI? Panitia Persatuan. Apa itu persiapan ya? Dan diumumkan ke anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang berjumlah 21 orang, antara lain kita bisa membacakan teks proklamasi buat kita kali ini. Ayo, ada yang ya boleh. Ayo. Dari tadi menanya yang berdiri ya kan, kenapa tidak bisa? Bukan tidak bisa tahu, mungkin. Ayo, Naila ayo. Kami akan teks proklamasi. Jadi teks proklamasi ini terdiri dari atas dua kata atau kalimat. Kalimat pertama berbunyi dirancang menjadi Partai Tunggal Negara Republik Indonesia kemudian dibatalkan. C. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR berfungsi sebagai penegak keamanan umum yang diberikan pada tiap daerah. Nah, setelah itu pada tanggal 18 Agustus 1945
pada hari pengesahan itu para pendiri bangsa Indonesia bersepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari berapa sila? 5. Sebagaimana kita harus bersatu untuk membangun suatu masyarakat Indonesia harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada perbedaan. Terima kasih. Menjelaskan juga dan itu meminta 3 orang untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang tadi sudah diberikan. Boleh? Siapa yang bersedia? Minimal 3. Ayo. Tidak bisa. Berarti laki-laki di sini. Bisa? Bisa. Setelah itu boleh membacakan hasil kesimpulan atau mau menulis di depan boleh? Ada yang mau menulis di depan atau mau membaca saja? Membaca. Oke. Dan Ayu dan Ella. Oke. Pegang. Kesimpulannya yaitu ketiga tokoh tersebut menyampaikan gagasan dari sampai 1 Juni yang diketuai oleh DR HST Prasima sebagai negara kesatuan atau jawab pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. pada saat ini. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pembentukan BPU PKI. Jadi pada saat itu BPU PKI, pada saat pembentukan BPU PKI, Jepang itu juga memasuk ayo dari sini. Kesimpulan saya, Badan Penyelidik Besar Persiapan Kemerdekaan BPU PKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Anggota BPU PKI dilantik pada tanggal 24 Mei 1945 oleh Presiden Wijiro Nagai. Sudah memberikan kesimpulan hari ini